Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran antropologi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya saya meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya untuk membaca doa. Silahkan Siap ketua Pak, kelas. pada Muhammad Haikal untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nah Haikal. Untuk kegiatan selanjutnya, saya persilakan kepada anak-anakku untuk mengisi Google Form absen yang telah saya kirimkan tadi. Jangan lupa untuk mengisi absen. Untuk hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Nanti di dalam kegiatan belajar ini ada beberapa tugas yang akan saya berikan. Jadi mohon anak-anakku untuk memperhatikan secara detail masing-masing tugas apa yang akan kita lakukan. Di hari ini saya akan menerapkan pembelajaran dengan discovery learning. Anak-anakku semua yang harus aktif. Kalianlah yang menganalisa kemudian mendiskusikan bersama teman-teman. Saya akan menampilkan apa materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat di layar anak-anak semua? Jadi untuk hari ini anak-anakku semua kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya. Saya akan memperlihatkan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu di 3.1 memahami perubahan sosial dalam masyarakat, dampak positif dan negatif dari perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. IPK-nya di 3.1.1 itu akan menganalisis konsep pengertian dari perubahan sosial budaya, menelaah teori perubahan sosial budaya. Kemudian untuk di keterampilannya anak-anakku semua itu melakukan pengamatan lapangan, membaca berbagai literatur, perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi dan modernisasi terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. 4.1.1 mengkomunikasikan dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang pengertian dari perubahan sosial budaya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu untuk memahami konsep perubahan sosial budaya, memahami teori perubahan sosial budaya, kemudian menyebutkan contoh-contoh perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Jadi setelah nanti kita melakukan pembelajaran, maka kalian saya harapkan untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bagaimana kita siap belajar, anak-anakku? Siap Ya. Pak. Oke, terima kasih. Oke, masuk ke perubahan sosial budaya. Saya akan memperlihatkan sebuah gambar. Oke, kira-kira gambar apa itu, Nak? Balok es. Balok es. Es balok. Ya, Es. es balok es bisa ya. Kira-kira dari es balok ini apa yang kalian bisa tahu? Mencair. Air. Mencair. Apalagi? Dingin. Ya. Ya betul. Tapi berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, Nak, tentang perubahan, maka kira-kira tahu tidak apa itu makna dari perubahan? Nah, kira-kira ada yang bisa berkomentar gambaran makna dari perubahan? Ya, siapa? Ke Mama Senul. Menurut saya suatu benda yang mengalami pergeseran wujud berarti mengalami perubahan. Berubah bentuknya, itulah yang disebut dengan perubahan menurut saya, Nul ya, Nak ya. Oke. Oh, Mama Haikal, silakan Mama Haikal. Perubahan itu biasa tidak sesuai dengan benda, sifat, warna, atau suhu dan lain-lain sebagainya pada sesuatu. Contoh tadi seperti es. Jadi ketika ada pergeseran bentuk, warna dan sebagainya, maka itulah yang disebut dengan perubahan. Paham ya? Kira-kira? Ya, Pak. Paham. Oke, coba saya akan bergeser ke gambar berikutnya. Kita akan menganalisa apa itu makna dari sosial, apa itu makna dari perubahan. Putri ya, Putri. Sosial itu masyarakat. Nurholis, apa Nurholis? Sosial adalah hubungan antara orang-orang dengan kelompok lain. Oke, sosialnya itulah interaksi antara individu dengan individu lainnya. Kalau kita masuk ke budaya, apa itu budaya? Saya Pak. Pak Faisal. Budaya adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus yang bernilai. Coba Amelia, dari tadi saya lihat mau angkat tangan Amelia. Budaya menurut saya itu seperti adat istiadat, Pak. Kita lanjut ya, Nak ya. Silakan Nak Putri, silakan. Pada gambar tersebut ada 3 gambar, yaitu pertama tidak pakai baju. Kalau dia mati orang kampung. Terus gambar betul. kedua ada yang belajar menulis dan gambar. Iya, Dan betul, Nak. ketiga ada memakai toga wisuda. Hasil analisa saya bahwa gambar itu terjadi perubahan. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Luar biasa hasil analisanya. Oke, terima kasih Nak untuk analisanya. Sekarang saya masuk
gambar, video, dan kalian saya tugaskan untuk menganalisa apa perubahan yang terjadi dan temukan makna perubahan sosial budaya yang ada di video tersebut, nak ya. Oke, terima kasih setelah menyaksikan tampilan berikut. Nah, sekarang mungkin bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Ya, kira-kira apa yang kalian dapatkan di balik itu dari video yang kalian amati tadi. Nah, anak-anakku, saya beri kesempatan berdiskusi dengan temannya menggunakan media, menemukan definisi dari perubahan sosial menurut beberapa ahli. Oke, silakan kelompok satu sampaikan apa yang didapat dari media atau ke internet. Silakan, Nak. Dari Selosi Marjan. Menurut Selosi Marjan yang mengatakan perubahan sosial meliputi segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, yang di dalamnya meliputi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku antara kelompok dalam masyarakat. Menurut Durkheim, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi ialah sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan juga demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanik ke dalam kondisi masyarakat modern. Ekologis itu keadaan alam, sedangkan demografis itu adalah kehidupan masyarakatnya. Menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Menurut Max Weber bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Coba dari keempat yang dibaca tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan. Coba mau Pak Sintul. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi membedakan mana perubahan sosial, mana perubahan budaya itu bisa dilihat di tabel di layarnya masing-masing ya. Kita lanjut ke materi tentang teori. Jadi silakan masing-masing kembali di kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi setelah melihat ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari teori perubahan sosial budaya. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama adalah teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang memiliki kesamaan dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Peristiwa saat ini hanyalah modifikasi dari peristiwa yang pernah terjadi. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori linear. Ahli dari teori ini yaitu Hendrik Lensser, Durkheim, dan Max Weber. Perubahan ini dikatakan bahwa masyarakat berubah dari primitif menjadi masyarakat tradisional kemudian menjadi masyarakat modern. Contohnya adalah perubahan pada alat komunikasi, mulai dari menggunakan video, kemudian menggunakan surat, telepon kabel, hingga kemudian menggunakan handphone dan sosial media yang kita temui seperti sekarang. Teori ketiga adalah teori konflik. Teori ini dikemukakan oleh Tafdar Kedok dan Karl Marx. Teori ini mengatakan bahwa perubahan masyarakat terjadi akibat adanya masyarakat yang tertindas kepada masyarakat penguasa sehingga muncullah perubahan sosial. Contohnya pernah terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru kepada masa reformasi. Teori yang keempat adalah teori fungsional. Teori ini adanya satu perubahan dalam satu sistem akan mempengaruhi sistem keseluruhan sehingga menjadi sebuah keseimbangan. Contohnya, perubahan di bidang politik akan mempengaruhi perubahan di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan budaya. Nah, kita udah mengerti kan tentang teori perubahan sosial?
Nah, sekarang saya akan beri lagi kesempatan 1 menit untuk menyampaikan apa yang dilihat dari tayangan tersebut. Berdiskusi dulu deh, apa-apa tadi yang disampaikan di situ. Teori konflik. Masyarakat yang berada dalam konflik dikuasai oleh kelompok dominan. Teori evolusi. Teori evolusi mungkin sering kita dengar dalam ilmu biologi dan secara garis besar. Penjelasan teori evolusi dalam ilmu sosial juga tidak jauh berbeda. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Tadi juga saya sudah mengirimkan lembar kerja masing-masing kelompok. Silakan Ya, dibuka KPD-nya, lembar kerja peserta didik dibuka, kemudian didiskusikan, kemudian menampilkan di layar. Ya, Pak. Masing-masing menampilkan sendiri hasil pekerjaan kelompoknya. Setelah itu saya akan meminta masing-masing kelompok menyampilkan lembar kerjanya, singkat dan jelas. Ya, sudah nampak Mama Zainul. Silakan scroll ke bawah. Ya. Disebutkan nama-nama peserta, nama-nama anggotanya nak ya. Dibaca Pak. Ya, dibaca saja nak. Kelompok 1 beranggotakan 1 Ades Rianugrah, 2 Muhammad Zainul, 3 Arif Aldi Adam, 4 Muhammad Aksyad Syam. Hasil pengamatan dari gambar 1, bidang pencemaran sungai. Dulu sungai yang bersih sekarang menjadi kotor. 2 kehutanan. Dulu hutan penuh dengan pepohonan, sekarang pohon yang ada di hutan sudah gundul atau ludes. Dari kelompok 2 ada Muhammad Faisal Wahyudi, Muhammad Haikal, Nur Fadila. Pada gambar pertama menunjukkan telah terjadinya perubahan yang dimana cara orang dulu dan sekarang membajak sawah. Pada gambar 1 menunjukkan seseorang menggunakan sapi sebagai pembajak sawah. Sedangkan gambar 2 menggunakan bantuan mesin traktor. Karena perubahan zaman dan teknologi yang semakin maju, dampaknya akan membuat pekerjaan dengan menggunakan mesin akan lebih cepat dan mudah, tidak memerlukan usaha ekstra serta biaya yang sedikit lebih hemat. Sedangkan yang masih manual prosesnya lama dan menguras tenaga serta biaya yang dikeluarkan mahal dibandingkan yang menggunakan mesin. Pada gambar kedua, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana pada gambar pertama menunjukkan seorang anak yang bermain kelereng bersama temannya. Sedangkan pada gambar kedua, ada 3 orang anak yang bermain handphone dan laptop. Hal ini menunjukkan perubahan dari cara anak-anak bermain. Yang pertama ada gaya berpakaian. Orang dulu menggunakan baju adat atau baju yang tertutup dan sopan. Sekarang orang lebih memilih menggunakan baju yang berwarna serta mengikuti cara berpakaian orang barat yang cenderung tidak sopan. Dalam bidang pekerjaan atau tugas sekolah. Dulu kita mencari jawaban dengan cara berdiskusi dengan teman kelas atau teman sebangku. Dan sekarang mencari dengan bantuan Google. Model rambut. Era dulu gaya rambut biasanya standar dan tidak aneh-aneh. Sedangkan sekarang tren model rambut lebih bervariasi. Dan yang keempat, keamanan. Dulu keamanan dilakukan secara manual, sedangkan sekarang dilakukan secara online dan digital, misalnya pemasangan CCTV. Kemudian untuk kegiatan kita terakhir adalah kira-kira dari kegiatan tadi yang pertama perubahan sosial, kemudian teori perubahan sosial, kemudian masuk tugas LKPD, kira-kira apa yang bisa dikomentari dari ketiga kegiatan kita tadi ini? Ada yang bisa berkomentar tentang kegiatan yang barusan kita lakukan? Jadi apa yang sudah dipelajari hari ini nak? Tentang perubahan apa sosial. saja? Perubahan Sosial, kemudian pengertian teori menurut para ahli, betul sekali Faisal, menganalisis gambar, betul. mengerjakan tugas. Ya, dan terakhir tadi kita telah mengerjakan tugas. Iya, Harapan saya semoga tadi pelajaran yang telah kita pelajari itu bisa dipahami lebih dalam, bisa didiskusikan bersama teman dan guru supaya lebih diingat. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, sebentar lagi kita akan ujian sekolah. Mungkin di bulan Januari, Februari, Maret itu kita ujian sekolah. Jadi harapan saya untuk selalu mengulang-ulangi materi pelajaran hari ini. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kembali saya persilakan tadi Haikal yang baca doa. Untuk penutup hari ini harus perempuan, ya, emansipasi. Oh, Haikal saja. Ayo Haikal nak, menutup kegiatan hari ini, semoga apa yang dilakukan hari ini bisa berkah dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri kita pada hari ini berdoa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu pada kesempatan lain. Terima kasih anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.